Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semua di rumah bersama keluarga tercinta selalu dalam keadaan yang sehat. Pastinya di media sosial, baik itu di media mainstream, teman-teman semua di rumah melihat bahwa nama YouTuber Nusantara menjadi perbincangan hangat hari ini. Usai ketua YouTuber Nusantara dan juga anggota di Somasi bahkan sudah dilakukan LP oleh Partai Demokrat, dan itu kemudian menjadi berita hangat di berbagai media teman-teman. Dan juga ada 7 orang anggota YouTuber Nusantara yang dilaporkan oleh Roy Suryo. Saya nggak tahu apakah itu saya salah satunya teman-teman. Dan kemudian em, di sana ketika mendengarkan berita itu adanya konferensi pers dari relawan Pak Jokowi, Prabowo dan Gibran, dan kemudian menyatakan bahwa ada 17 pengacara yang siap untuk melawan membela YouTuber Nusantara dan podcaster teman-teman. Nah, ini berita ini sudah menjadi perbincangan hangat tentang YouTuber Nusantara. Ini tidak salah yang saya katakan bahwa di tahun 2026 jalan YouTuber Nusantara akan semakin berat teman-teman. Semakin sulit. Tapi itulah perjuangan kami. Ya, tentu saja dalam tuduhan-tuduhan itu kepada YouTuber Nusantara, mereka mengatakan bahwa YouTuber Nusantara itu menciptakan hoax, menciptakan fitnah, dan itu seperti mereka mau ubah. Mereka mengatakan bahwa YouTuber Nusantara, mereka mengatakan logo mereka adalah untuk melawan hoax, tapi mereka sendiri menciptakan hoax. Ya, itu adalah hak mereka untuk memberikan pernyataan seperti itu. Akan tetapi perlu digarisbawahi dan perlu diingat bahwa masyarakat menilai. Publik menilai antara konten-konten pendukung Pak Jokowi dan konten-konten dari kubu sebelah. Ya, apalagi dalam sebuah video yang saya lihat ini beredar di TikTok teman-teman, ada sebuah pernyataan dari salah satu pengacara atau kuasa hukum dari Roy Suryo, Ahmad Kosinudin, itu memberikan sebuah statement atau saya nggak tahu itu mengangkat sebuah isu yang mengatakan dari kubunya Pak Jokowi, katanya ada orang besar yang memberikan tawaran 100 miliar di kasus ijazah Pak Jokowi ini. Saya nggak tahu ya, apakah tawaran 100 miliar yang mereka katakan dari kubu Pak Jokowi itu untuk agar supaya mereka yang hari ini menjadi tersangka, Roy, Rismo, dan Tifa itu seketika menghentikan tuduhan-tuduhan kepada Pak Jokowi atau gimana. Nanti kita sama-sama saksikan videonya. Kita lihat terlebih dahulu bagaimana penyampaian atau statement yang disampaikan oleh kuasa hukum dari Roy Suryo, Ahmad Kosinudin, teman-teman. Kita saksikan. Pak Jokowi nanti kalau sidang, kalau kami tanya, wahai saudara saksi, apakah bibir yang ada di foto ini bibir saudara saksi? Wahai saudara saksi, apakah telinga yang ada di foto ini telinga saksi? Kumis. Wahai saudara saksi, apakah kumis tipis yang ciamik ini benar-benar milik saksi? Itu siapkan jawaban itu, nggak usah kemana-mana ngatain orang besar dan seterusnya. Jadi saya pikir ya memang berat menghadapi masalah ini. Karena begini, ada logika yang tidak bisa disamakan dalam menghadapi kasus ini. Dulu Jokowi pertama pernah menjadi presiden, punya kekuasaan, gak gampang menyelesaikan. Yang kedua, dulu yang dikendalakan adalah orang politik yang bisa diselesaikan dengan pendekatan jabatan atau ancaman kasus korupsi. Betul. Nah sekarang dihadapi aktivis. Korupsi apa aktivis? Mau bensin aja kita kari-kari kemana-mana. Sebentar, banyak juga aktivis yang mencari-cari sesuatu dari kasus kan? Ya ada, tapi dalam kasus ini kan akhirnya itu tidak bisa mendominasi sehingga gagallah narasi perdamaian itu. Saya ingin bertanya begini, pernahkah misalnya ada carrot gitu ya? Ada apa namanya iming-iming untuk bukan pernah, emang selalu modusnya kan begitu, cara untuk membungkam itu. Kalau udah stick ya karot. Pernah gitu. dialami? Kalau saya enggak langsung, kawan-kawan yang lain ada begitu. Dan ada informasi yang ke saya juga melalui orang besar yang menawarkan sebelah. Intinya kalau ini selesai sudahlah. Saya bilang begini, kecil sekali kita. Dan kita tidak sedang berkhianat pada diri kita, berkhianat kepada rakyat, tapi kita berarti berkhianat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bangsa juga lah ya. Ya bangsa oke lah, dimensi dunia bisa kita tinggalkan, kalau Allah nggak bisa kita. Jadi itu yang membuat narasi damai ini nggak bisa. Kenapa? Karena tidak semuanya bisa dikendalikan dengan
logika yang biasa mereka kendalikan untuk mengendalikan atau mengembalakan aktivis-aktivis yang biasa makan dari duit itu. Gitu loh. SOP-nya nggak jalan lah ya. Nggak jalan. Fokus ya Pak Jokowi nanti kalau sidang. Pernahkah misalnya ada carrot gitu ya? Ada apa namanya iming-iming untuk Bukan pernah, bla, bla, memang bla. selalu modusnya kan begitu. Cara untuk membungkam itu kalau Pernah dustik dialami? ya karot. Pernah gitu. dialami? Kalau saya nggak langsung, kawan-kawan yang lain ada begitu. Dan ada informasi yang ke saya juga melalui orang besar yang menawarkan sebelah. Intinya kalau ini selesai sudahlah. Saya bilang begini, kecil sekali kita. Dan kita tidak sedang berkhianat pada diri kita, berkhianat kepada rakyat, tapi kita berarti berkhianat kepada Allah Subhanahu dengan logika yang biasa mereka Disebutkan. ada. Boleh Nah, tahu? ini ya. Aktivis-aktivis yang biasa makan dari duit itu. Gitu loh. SOP-nya nggak jalan lah ya. Nggak jalan. Ada ini nggak? Ada maaf nominal yang disebutkan? Ada. Boleh tahu? 100 jalan. miliaran. Waduh, zaman sekarang 100 miliar lumayan juga kan? Enggak, kecil sekali. Kecil sekali bahkan. Kecil sekali. Coba kalau kita kaitkan dengan APBN kita yang buat bancakan. 100 miliar. Kita kaitkan dengan kerusakan alam. Kita kaitkan dengan kerugian nyawa 1000 lebih di Aceh. Iya. Kerugian ekologi, kerugian apakah itu enggak berawal dari kebijakan? Iya, Keliru iya, kalau betul. kita menganggap itu hanya bencana ekologi. Lalu di mana letak eksistensi lah, nggak usah kita bicara wibawa kehormatan. Eksistensi kita sebagai hamba, sebagai makhluk, Iya. kok mau menukar itu gitu loh. Mohon maaf, nggak ada orang nggak suka duit, semua suka duit. Karena kita kebutuhan itu butuh dengan materi. Tetapi ketika kita menggadaikan idealisme, orang akan membuat keyakinan yang sama. Oh, orang yang berteriak itu karena lapar. Kalau udah dikasih makan, kenyangan tidur juga. Makanya kalau saya lihat di sebuah media, ada yang teriak tapi nanti akhirnya hilang. Oh, itu proposal aja sebenarnya. Sebenarnya dia tidak sedang mengkritisi, tapi dia mau tunjuk, gua eksis loh. Berapa bagian proposal gua? Itu. Iya, proposal. Begitu proposalnya jadi, dia hilang dari isu. Cair gitu. Kata sebagian di kasus PIK 2 itu kan semua banyak rubuk. Nah, begitu PIK 2 beredam, hilang. Pernahkah misalnya ada tawaran 100 miliar? Ini gimana ya? Saya pikir masyarakat yang awam pun bisa untuk menerka ini, bisa untuk mengkaji ini, dan bisa mengambil kesimpulan bahwa apa yang dikatakan oleh Ahmad Kosinudin ini adalah sebuah hal yang saya pikir mengandung unsur tuduhan dan fitnah kepada pendukung Pak Jokowi, yang mereka mengatakan bahwa memberikan tawaran 100 miliar ya. Di sini captionnya ditulis bahwa Kosinudin sebut Roy Suryo CS tolak tawaran uang 100 miliar dari kubu Jokowi untuk hentikan kasus ijazah palsu. Ya teman-teman ya. Jadi terkadang juga saya heran bagaimana masyarakat mau percaya apa yang mereka katakan. Di mana mereka membangun sebuah tuduhan, sebuah isu yang kemudian mereka lemparkan kepada masyarakat untuk menjelek-jelekan kubu Pak Jokowi, itu tidak beriringan dengan kenyataan atau fakta yang terjadi hari ini. Ya. Yang saat ini menjadi terlapor siapa, yang saat ini menjadi tersangka siapa, yang suap siapa. Kadang juga tidak berjalan seiring dengan apa yang terjadi, realita dan kenyataan yang terjadi hari ini, teman-teman. Kok bisa-bisanya dia membangun sebuah isu, ada katanya dari kubu Jokowi yang memberikan tawaran uang 100 miliar kepada mereka untuk menghentikan kasus tersebut. Di sini kan yang melaporkan Pak Jokowi, yang kemudian diperiksa oleh polisi adalah kubu mereka dan sudah menjadi tersangka. Kenapa yang harus menyuap Pak Jokowi dan kubu dari Pak Jokowi? Ya, logika berpikir mereka juga saya heran ya. Mau melemparkan isu seolah-olah bahwa Pak Jokowi takut akhirnya kebenaran akan terbongkar, kubu dari Jokowi takut sehingga memberikan uang kepada pihak mereka untuk menghentikan kasus. Ya, itu isu yang mereka lemparkan, tapi kenyataan realita yang terjadi hari ini bahwa yang statusnya sudah menjadi tersangka adalah dari kubu mereka. Dari Bareskrim pertama sudah menyatakan bahwa Pak Jokowi ijazahnya tidak ditemukan adanya manipulasi atau sebagainya.
Itu dari Barreskrim. Kemudian mereka tidak mempercayai hal itu sehingga mereka mengajukan kepada Polda Metro Jaya untuk melakukan uji ya secara independen teman-teman kemarin. Lantas kemudian ketika status mereka dinaikkan menjadi tersangka, penyampaian juga dari Polda Metro Jaya mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi adalah ijazah asli. Tidak adanya ditemukan ada unsur-unsur penipuan identitas atau ijazah yang terdapat yang ada pada ijazah Pak Jokowi. Bahkan buktinya sampai ratusan, saksinya sampai ratusan. Lantas kebenaran-kebenaran yang akhirnya menampar itu akhirnya membuat beberapa tersangka soan berkunjung ke Pak Jokowi hari ini seperti yang kita lihat. Entah itu ada permintaan maaf di dalamnya ya, saya menduga dan mengira-ngira pastilah ya. Gak mungkin jauh-jauh dari sana sampai Egy Sujana itu memberikan buku kepada Pak Jokowi, lantas kemudian tidak memberikan permintaan maaf. Saya dengar di YouTube Nusantara, sekjen dari Rejo itu akan buka-bukaan apa isi perbincangan antara Egy Sujana dengan Pak Jokowi di kediamannya. Hari ini sudah dijadwalkan bahwa relawan dari Jokowi yang mendampingi Egy Sujana akan ada di base camp-nya YouTuber Nusantara yang ada di Jakarta, teman-teman. Biar semuanya semakin jelas. Yang kita mau katakan di sini adalah apa? Ya, bahwa masyarakat Indonesia itu sudah terlalu pintar untuk menilai mana akun-akun YouTube yang menyebarkan hoax, mana yang tidak. Mana yang berperilaku baik dalam menyampaikan konten, mana yang tidak. Ya, itulah setiap konten kreator ya. Baik itu teman-teman yang ada di YouTuber Nusantara ya atau konten kreator lain yang bela Pak Jokowi kadang hilaf ya teman-teman ya. Kadang juga terbawa emosi sehingga mengeluarkan kata-kata yang saya pikir itu tidak pantas. Ya, sehingga mungkin saja karena ya keceplosan lidah itu terbawa emosi, mungkin itu yang dijadikan alasan untuk Roy Suryo melaporkan 7 orang dari YouTuber Nusantara. Tapi anyway, beberapa pengamat-pengamat dari luar biasa sih, teman-teman relawan Pak Jokowi, para pengacara, Bang Adi Darmawan dan teman-teman semua dari petisi asli ahli juga. Ya, orang-orang pengacara yang kami tidak bisa membayar sepeser pun, tapi mereka memberi diri untuk menjadi pembela kami, teman-teman. Luar biasa sekali. Nah, kalaupun memang YouTuber Nusantara, ya namanya manusia ya, kadang juga kalau kita melihat tingkah-tingkah dari kubu sebelah ini, yang itu mengatakan kami ceboker Nusantara, mengatakan kami ternak Mulyono, bahkan ada peragaan yang melecehkan buat kami ya teman-teman ya, ketika dari salah satu podcast itu Roy Suryo memakai baju, ada 7 anjing dan 1 anjing di depan, yang seolah-olah dia itu menggambarkan itu adalah kami ya, tapi itu tidak secara eksplisit teman-teman ya, tapi anyway ya, itu juga kadang membuat kami sering terbawa dalam konten dan pengen membalas. Sampai kami lupa bahwa kubu mereka itu bukan Pak Jokowi atau Gibran. Ya, kubu mereka itu bebas-bebas saja menghina atau memfitnah dalam sebuah konten. Ya, saya seringkali melihat pendukung-pendukung mereka, itu konten-konten kreator, YouTuber-YouTuber, ada kan banyak juga yang mendukung mereka, teman-teman. Itu membuat konten fitnahan, bahkan ada judulnya itu Jokowi menyuap 100 miliar. Ada YouTube, aku sudah screenshot, teman-teman ya. Mereka aman-aman saja, teman-teman ya. Karena yang mereka hina adalah Pak Jokowi dan Mas Gibran yang tidak mau untuk mengambil pusing dan membuang energi mereka untuk meladeni fitnah-fitnah yang mereka tahu sendiri itu tidak akan pernah untuk mengurangi sedikit hasta pun dari hidup mereka. Ya, Pak Jokowi dan Mas Gibran memilih untuk tidak mau membuang energi melaporkan akun-akun YouTube yang itu sudah terlalu jahat loh. Ya, memfitnah, bahkan menginjak martabat keluarga Pak Jokowi, keluarga Mas Gibran, teman-teman. Itu sudah terlalu jahat. Tapi coba kalian bayangkan, Pak Jokowi dan Gibran mereka menyampaikan hal seperti ini, teman-teman.
Itu bagian dari demokrasi. Itu adalah kebebasan berekspresi. Padahal isinya sudah begitu banyak fitnah. Nah, karena untuk YouTuber Nusantara kadang juga kita juga keceplosan teman-teman. Ya, karena melihat mereka ya dengan seenaknya memfitnah, dengan seenaknya mencaci maki, dengan mengatakan kami termulat, ternak-ternak, kami ini tukang cebok dan sebagainya. Terkadang juga ketika kami menyampaikan narasi ya keceplosan lah kita teman-teman. Terbawalah kita dengan emosi teman-teman ya. Tapi saya mau katakan itu haruslah. Kita harus ada revolusi dalam pembuatan konten. Kita harus minimalisir kata-kata yang tidak pantas agar supaya itu masyarakat bisa semakin bisa membedakan mana YouTuber Nusantara, mana kubu yang sebelah. Kita harus memberikan contoh yang baik kepada masyarakat. Kita akan lawan dengan keras. Kita akan hajar habis-habisan tapi dengan cara yang elegan. Dengan cara kritik yang membangun. Kita lawan hoax habis-habisan. Ya, kita berbenah. Ya. Kita tidak boleh lagi mengikuti cara-cara yang mereka lakukan. Karena kalau mereka boleh mengatakan Pak Jokowi itu anti PKI, itu kan fitnahan kan teman-teman ya. Jokowi itu anti PKI, ini kemudian Pak Jokowi diam aja menganggap itu adalah kebebasan berekspresi. Kita nggak boleh seperti itu kepada mereka teman-teman. Mereka bakal lapor. Kita nggak boleh ya. Jadi YouTuber Nusantara harus lebih elegan lagi dalam menghadapi mereka. Ya. Karena ingat, mereka bukan negarawan seperti Pak Jokowi. Inilah yang dimana Pak Jokowi juga saya pikir ingin memberikan pandangan kepada pendukung-pendukungnya. Agar supaya kita harus lawan mereka, jangan pakai cara mereka. Karena keji sekali loh cara-cara mereka. Mereka begitu banyak fitnahan-fitnahan dan tuduhan kepada Pak Jokowi dalam berbagai kesempatan. Dan itu kita bisa melihat itu berseliweran di sosial media. Lantas kalau misalnya kita tidak melawan dan tidak ada yang mengimbangi video-video tersebut, rusak generasi kita. Rusak. Ya. Maka mulai dari 2026 YouTuber Nusantara harus lebih berbenah. Kita tidak boleh memakai cara yang mereka lakukan, ya merendahkan orang lain. Ya, membahas fisik Pak Jokowi. Kita nggak boleh seperti mereka membahas fisik mereka, teman-teman ya. Khususnya YouTuber Nusantara ataupun YouTuber-YouTuber pendukung Pak Jokowi. Kita nggak boleh seperti membahas penyakit Pak Jokowi, ya, ataupun membahas rambut Pak Jokowi yang semakin sedikit, ya, ataupun menyamakan nama Pak Jokowi dengan hewan, ya. Kita tidak boleh seperti mereka. Kalau kita melakukan cara yang sama seperti mereka, ingat, mereka bukan Pak Jokowi, mereka bukan Gibran. Habis kita dilaporin. Maka dari itu teman-teman, dengan adanya undang-undang yang baru, kita harus lebih bijak lagi untuk berkonten teman-teman. Kita harus hati-hati ya, dan juga ini yang teman-teman saya mau tanamkan. Kita tidak boleh membenci personalnya. Ini saya belajar, kita sama-sama belajar. Sejahat apapun perbuatan orang itu, kita tidak boleh membenci ciptaan Tuhannya. Person by person. Kita nggak boleh. Yang kita lawan adalah perbuatannya. Kalaupun nanti di satu saat ada nampak dan muncul perbuatan baik dari mereka yang hari ini kita lawan, kita akan puji. Fair kan? Kita puji perbuatannya. Kenapa hari ini YouTuber Nusantara terus mati-matian mendukung Pak Jokowi? Karena Pak Jokowi selama ini menampilkan perbuatan-perbuatan yang terpuji kepada masyarakat. Pak Jokowi dan Mas Gibran memberikan teladan yang luar biasa kepada masyarakat. Itulah kenapa YouTuber Nusantara berada di barisan Pak Jokowi. Karena kami ingin teladan dari perbuatan-perbuatan yang baik itu bisa berdampak yang baik kepada generasi-generasi selanjutnya yang ingin menjadi pemimpin di bangsa ini. Gak boleh baper. Ya, bahkan fitnahan, tuduhan yang keji kepada mereka anggap itu adalah kebebasan berekspresi. Coba. Dan pendukung Pak Jokowi tidak boleh memakai cara-cara mereka. Ya teman-teman, inilah yang harus kita perjuangkan. Inilah yang harus kita benahi. Satu demi satu. Ya. Memberikan contoh yang baik. Kita harus mendukung perbuatannya. Makanya ada dari kubu sebelah yang mengatakan, Jokowi itu biarpun salah, ijazahnya palsu, mereka akan bela mati-matian bahwa ijazah itu.
Kalau memang buktinya kuat sampai misalnya uji di Barreskrim Pak Jokowi ijazahnya palsu dan Pak Jokowi tidak mempunyai teman masa kuliah, Pak Jokowi tidak mempunyai saksi, dan kalau misalnya ada saksi-saksi yang hadir kemudian misalnya teman seangkatan Pak Jokowi yang menyangkal bahwa Pak Jokowi itu tidak lulusan dari sana, ataupun ya teman-teman alumni yang mengadakan reuni tidak mengundang Pak Jokowi, itu kami akan curiga sekalipun Pak Jokowi, teman-teman ya, kita fair teman-teman. Tapi yang ada hari ini kebenarannya, kenapa kami terus bersikeras mengatakan Jokowi ijazah asli? Karena itu beriringan dengan fakta dan kenyataan yang terjadi di permukaan bumi Indonesia ini. Bang, ya kok menyalah-nyalah hari ini. Ya, gimana teman-teman ya? Ya, karena 7 orang dilaporkan itu salah satunya sepertinya Vicky Himpong, tapi kita harus terus menyuarakan kebenaran. Kita harus berbenah agar bisa menjadi podcaster atau pendukung Pak Jokowi yang mendekati sikap kenegarawan Pak Jokowi. Ya teman-teman ya, kita akan terus bela Pak Jokowi, apapun yang terjadi. Karena dalam pandangan kami YouTuber Nusantara, yang nampak dari Pak Jokowi adalah perbuatan-perbuatan yang terpuji. Yang nampak dari Pak Jokowi adalah teladan-teladan yang harus kita contohi, teman-teman. Kalian lihat orang yang selama ini seperti Egy Sujana, Damai Hari Lubis. Kalian tahu rekam jejak bagaimana mereka mengeluarkan perkataan-perkataan mereka pada Pak Jokowi. Tapi teladan yang Pak Jokowi tunjukkan adalah mau memaafkan mereka. Itu terpuji. Tapi saya apresiasi kepada Egy Sujana dan Damai Hari Lubis. Kalau hari ini mereka memiliki jiwa kesatria, menghentikan segala fitnahan tuduhan kepada Pak Jokowi dan pergi berkunjung kepada Pak Jokowi dan kalaupun minta maaf, itu good. Luar biasa. Itulah yang kami maksud. Kami tidak benci Egy Sujana. Kami tidak benci orangnya. Tapi kami benci perbuatannya, teman-teman. Menuduh Pak Jokowi. Dan kalaupun ada perbuatan yang lahir dari mereka, perbuatan untuk menunjukkan sikap kesatria, datang mau minta maaf, menghentikan tuduhan fitnahan kepada Pak Jokowi, karena mereka sudah melihat kebenaran-kebenaran yang nyata, yang sudah terpampang nyata di hadapan mereka, maka kami akan memuji itu. Kami akan apresiasi itu. Itu luar biasa. Jadi jelas, kalaupun hari ini nampak perbuatan yang terpuji lahir dari Rosario Rismon atau Tifa, kami akan puji. Kalau ada nampak atau lahir perbuatan-perbuatan yang baik, yang kemudian mereka tidak lagi memfitnah Pak Jokowi, tidak lagi bikin gaduh, tidak lagi melemparkan isu sana-sini, kami akan puji teman-teman. Semoga kita semua semakin hari semakin berbenah di tahun yang lebih baik, tahun yang 2026 itu teman-teman ya. Kita semakin introspeksi diri. Dalam apapun pekerjaan yang kita lakukan, kita pikir bahwa pekerjaan kita, apapun yang kita lakukan, itu seharusnya bisa bermanfaat untuk orang-orang sekitar maupun bangsa negara ini. Saya Vicky Himpong, YouTuber Nusantara pamit. See you on the next video and God bless you. Bye guys.